Selamat pagi, kita berjumpa kembali di channel Firdaus Water Treatment. Kebetulan hari ini kita akan tes mesin cup ya, yang 4x1 lane. Di sini kita akan presentasikan secara berusaha untuk detail agar kita paham konsumen itu memilih produk atau tipe atau merek seperti apa yang kita beli. Karena di lapangan ini kita banyak kompetitor dengan berbeda tipe dengan karakter yang berbeda. Salah satunya kita lihat untuk produk ini ya. Di sini bermerek Jochun, tapi di sini kita kasih dengan tipe ya, DFC ya. DFC kode ya. Min 4M ya, berarti ini 4 apa M tuh? 4 cup lah. Cup ya. Kalau kita di Indonesia menyebutkannya line ya, line itu baris ya. Baris ini ada yang 4x1 ya, ada yang 4x2 seperti di sebelah sana ya. Oke, 4x1 berarti dia keluar 4 ya. Kalau 4x2 berarti yang keluarnya 8 lane. Satu tadi saya sudah memberikan namanya info mengenai karakter atau item yang ada di produk ini. Di sini disebutnya 4x1 lane itu semi pneumatik. Kenapa disebut semi pneumatik? Tidak semuanya menggunakan kompresor ya. Nah, pertanyaannya apa saja sih yang menggunakan kompresor? Coba kita lihat ya. Atau mungkin sambil kita praktek. Bisa ya? Kita tes lewat praktek ya. Di tempat. Nah. Untuk yang bekerja untuk tenaga angin, satu turunnya gelas ya, kedua turunnya air melalui katup solenoid ya, dan dibantu dengan keran manual untuk memposisikan ratanya air sampai di mana. Ketiga untuk tenaga kompresi ini coding ya, coding untuk expired date tercetak di dalam plastiknya atau lidnya. Kemudian sensor untuk ini sensor ya. Sensor nanti kita bahas dengan operator bagaimana memposisikan kinerjanya ini tuh bagaimana, ketika nyala harus bagaimana, ketika mati harus bagaimana. Kita nanti next ya dengan. Kemudian yang menggunakan mekanik cuma adjusting ya. Seal ya, seal sama cutting ya, yang menggunakan cutting itu pemotong, seal untuk itunya ya, cutnya. Untuk pengoperasian untuk yang 4x1 lane ini dia menggunakan manual. Kalau yang 4x2 lane pakai touchscreen ya. Cuma yang membedakan kalau 4x2 lane ada speed yang bisa dinaikkan, bisa dipercepat, tapi kita sarankan standar saja sudah cukup untuk memenuhi 1.600 dus ya per hari ya. Kalau ini sekitar 800 dus ya. 83. Oke, sekitar 83 dus per jam. Jadi plus minus 750-an lah ya. 750 dus per hari ya. Oke, kita matikan dulu biar kita nggak berisik ya. Nah, kita akan mereview mesin ini biar pilihan konsumen itu pada merek itu ada karakter ya. Di sini kita tidak akan mengucapkan merek orang lain, tapi bila mana yang beredar seperti ini ada kode DFC ini dia ini dari Jochun ya. Jadi kita pernah nanya ke importirnya bahwa merek ini sudah pilihan oleh importirnya. Artinya di Cina itu banyak berbagai macam merek ya, yang sehingga mungkin pihak calon pembeli ini bingung ya dengan banyak merek. Nah, kita pastikan bahwa merek ini, tipe ini seperti ini kinerjanya ya. Seperti itu. Kita akan mengupas bagaimana mengoperasikan mesin cup itu untuk perawatan ya dan troubleshooting ya.
Nanti kita akan tanya jawab dengan operator. Salah satu perawatan yang sangat berpengaruh, satu ketika mau nanti jalan, kita ini kasih pelumas ya, yang kalau bisa food grade ya. Betul. Food grade itu bisa mungkin yang agak murah pakai Blue Band ya, Boleh. atau stempetnya yang khusus ada tulisan untuk makanan ya. Oke, satu. Kedua, jangan lupa ketika sudah beroperasi menggunakan mesin ini, posisi input dari regulator ini ya, di sini pasti ada air ya. Kenapa? Ini karena pengaruh dari kompresor yang mungkin umumnya kalau tidak lengkap dia pasti ada airnya. Nah, air ini kalau tidak dibuang, ini akan berdampak pada sistem yang ini terganggu. Contoh, ini akan terganggu karena airnya masuk ke sini. Nah, bila mana kelupaan posisi trouble itu terjadi, ini bisa kita lepas ya, supaya si anginnya itu dia keluar tanpa ada hambatan oleh air. Kemudian bila mana ada trouble ya, di sini keluar tutup bukanya nggak lancar, di sini ada speed Postel. apa namanya? Speed control. Speed control ya. Di sini ada ke kanan ke kiri ya. Ya. Berarti kalau ke kiri buka ya. Ini mengontrol seberapa besar buka dan tutupnya ya. Angin itu tenaga masuk ke sini. Jadi kita atur lewat sini. Bila mana pengaturan ini sudah error, berarti di sini harus kita ganti. Namanya apa di sini? Speed control. Bukan ininya. Yang mana Pak? Kayak ini. Drat yang masuk ke dalam solenoid. Ya. Speed control namanya ya. Speed Oke. control. Ini speed control ya, untuk menyetel besar dan kecilnya tenaga angin yang akan memerintahkan buka tutup ya. Oke. Kemudian di sini juga ya. Di sini trouble-nya biasanya bukan satu bisa di sini sama ya. Kalau ada kotoran kita buka, tekan, nanti dia keluar. Di sini ketika cup itu dimasukkan, jangan langsung dimasukkan ya. Kita longgar-longgarkan dulu, digoyang-goyang supaya apa? Kerapatan ketika dia dikemas di dalam dus itu kita dilonggarin supaya dia nanti turunnya bisa konstan ya. Oke, kita akan tanya jawab langsung trouble yang akan terjadi seperti apa Pak ya. Contoh seperti ini. Ketika pemasangan lid, kalau kita sudah arahkan cara pasang ini sebetulnya tinggal ikuti pakai lakban ya. Sehingga kita nggak usah mempresisikan lagi, karena kalau presisikan di awal akan agak lama ya. Nah, ini kita akan tanya langsung. Ini ada sensor ya. Sensor ini akan nyala ketika ketemu marking ya. Marking itu yang ada ini ya. Contoh coba. Nah, upayakan kalau bikin namanya itu pembatas ini marking, dia harus lebih hitam atau lebih gelap dibanding dengan ini. Agar apa? Agar sensor itu kebaca ya. Nah, pertanyaannya yang akan saya ajukan, Pak, gimana cara memastikan supaya lid ini masuk, posisi nyetaknya dia pas. Tolong jelaskan posisi marking di sini nyala dan posisi nggak nyala. Coba. Jadi gini, lampu sensor itu harus dikena di item-itemnya Pak. Jadi kalau dia pas kena hitam, lampunya nyala, tep, gitu. Kalau enggak, dia mati. Pokoknya kalau udah pas dia nyala. Nah itu baru pas, ntar baru ngepasin di bloknya Pak. Ini bisa setel, atas bawah, ke samping pun bisa setel. Nah ini, ya kan ada dari bawah 10 nih 2. Nah, ini buat naik tinggi rendahnya sensor. Ya ini buat geser kanan kiri Pak. Nah, ntar posisinya yang penting ini Pak. Ini harus dipas di sini nih. Ini. Nah, ini pas ini baru ngepasin sensornya. Kalau yang ini untuk expired. Expired date. Expired date. Expired. Sebentar, jangan langsung ke sini. Di sini akan saya sampaikan umumnya di lapangan akan terjadi ya. Ketika dia itu belajar pertama masuk, ada trouble. Apa trouble-nya? Satu, lid ketika dia sudah walaupun jadi gini. Tadi ada yang kelewat ya. Ketika dia itu sudah memposisikan ini ya,
ini harus dilakban dulu ya. Boleh, Betul nggak? boleh, Dilakban biar dia tidak gerak-gerak. Nah, kemudian atur tenaga ini jangan terlalu longgar, jangan juga terlalu padat. Karena terlalu padat ini akan biasanya ini ya jalannya dia menjadi terlambat atau istilahnya si presisinya mundur. Betul nggak? Tapi kalau ini terlalu longgar, ini dampaknya apa? Si presisi ini akan ke depan. Nah, ini ada solusi cara untuk nyeting. Coba kita perlihatkan. Nah, di sini setelan untuk mengontrol ke apa namanya itu normalnya enaknya gimana. Jadi main feeling ya. Ketika dia terlalu ini berarti kan kalau misalkan ini, kalau dia terlalu ke depan si cetakannya itu berarti dia apa? Longgar kan? Berarti ini tinggal dikencengin. Ya. Ada lagi ya tadi terbaliknya ya. Oke. Satu tadi dilakban dulu, kedua biasanya untuk presisi mau jalan ini jangan dulu dipanaskan dulu, ini harus dulu pas dulu ya. Sini dulu. Jadi ini sudah oke, barulah panasnya dinyalain supaya ketika ngetes ini satu-satu, dites dulu ketika jangan dulu panas ya, betul nggak? Betul. Tes dulu 1 meter, kena nggak? Kalau udah ngepas, barulah berhentikan, baru nyalain, betul nggak ya? Kayak gitu ya. Betul. Supaya apa? Ini hanya awal ya. Awal itu kalau sudah ketemu awalnya bagus, lead kedua, ketiga berikutnya nggak usah disetting lagi, tinggal ikuti lakban. Makanya kalau ada sisa jangan langsung dihabiskan semua, harus sambung dulu ya. Biar nggak mulai dari awal. Nah, agar tidak memulai dari awal yang supaya kita nggak ribet lagi, nggak lama. Silakan tambahkan ya informasi mengenai cara nyeting. Ketika dia itu nyala, berarti dia marking pembatasnya pas ya di lampunya ya. Ketika dia lewat, berarti dia mati. Nah, yang saya tanyakan, posisi yang normal, dia kalau setelah lewat itu harus terus nyala nggak? Enggak, mati. Kalau misalkan sudah ini udah oke, posisi marking ini kan gini, katanya marking itu dia akan bekerja ketika presisinya tidak tepat. Ya. Ya kan? Betul. Kalau sudah tepat dia nggak nyala. Nggak nyala. Nggak nyala. Berarti nyala itu ketika ada trouble. Ya. Jadi gini, kalau nyala, misalkan air mark-nya udah pas, itu dia nyala. Pokoknya pas nyampe item nyala. Ya. Tapi ntar kalau memang dia belum dapat, dia ngedip. Jadi Iya. jadi nggak nyala doang, ngedip pak, ngedip. Ngedip. Ntar kalau pas udah nyampe cep nyala, ntar mati lagi. Tujuannya itu kalau pas item pas airbagnya ini dia nyala. Gitu. Jadi posisi ketika lancar dan sudah pas ketemu marking dia selalu nyala. Nyala. Walaupun sudah berjalan terus. Udah. Kemudian ketika dia nyala berkedip-kedip berarti menunjukkan markingnya belum pas di presisinya. Belum pas. Kemungkinan terlalu ke depan atau terlalu lambat. Betul Nggak? betul. Oke. Sekarang kita akan bahas selanjutnya ya, karena barusan sudah agak lumayan pencerahan ya untuk menyeting namanya sensor kontrol lead ya pada posisi lubang kap. Saya akan mereview mengenai penggantian pita ya, silakan. Tadi ya caranya bagaimana, coba dilonggarin. Ini kalau udah selesai, Udah habis ya, udah misalkan. habis. Kita buka ini aja. Buka. Ini tarik aja nih, yang ini pak. Ini tarik ini. Tinggal tarik keluar. Ini kan karena masih kencang. Nanti tinggal tarik aja nih. Set. Gitu. Ini ditarik, ini tekan nih ya. Betul. Coba lihat, coba bisa dipraktekin nggak? Tekan, tarik. Tarik. Bisa ya? Bisa. Oke, Ya. oke. Balikan lagi aja udah Balik cukup. lagi. Oke. Ini nanti kita dibalikan Pak ya posisi. Kalau ini sudah habis, ini kesanahin ya. Bisa di kesana lagi. Jadi pakai sekali lagi. Kira-kira pemakaian cuma satu balikan ya? Satu kali balikan. kepakainya? Ini kan udah habis. Kalau enggak dia nggak nyata pak. Oke. Ini kepake satu roll ini taksiran berapa dus nih?
Satu pita itu. Satu pita Satu pita panjangnya berapa meter? Hafal nggak coba? Hah? 100 meter. ah, 100 meter bisa kepake berapa? Belum begitu ya? belum dihitung Pak. Oh, sementara Oke, ini nanti saya belum kita akan jadi PR ya, para ini. Oke, nanti jadi posisi yang kita akan sampaikan lagi. Posisi bawaan mesin kap itu memang ada expired date, tapi nanti kita kontrol ya. Satu di tekanan panasnya jangan terlalu panas, jangan juga kurang panas, ya, Ya. kan? Terlalu panas, Bolong. efeknya bolong. Enggak panas, Nggak hitam itunya kurang nempel ya. Nah di sini nanti settingan itu jangan dirubah-rubah. Tapi biasanya posisinya tidak lebih dari setengah ya. Posisi coba tunjukin. Nah ini untuk menempelkan tinta hitam itu oleh panas, namanya apa? Ini potensial buat manasin ini. Manasin ya, manasin ketika si tanggal ekspeditnya itu nempel ke ini dia udah panas ya. Betul. Jadi si besi itu panas karena kalau panas dia nempel ke pita dia akan nempel ke lid kan, seperti itu. Nah ini biasanya posisi volumenya ini di setengah ya sudah cukup ya. Jangan melebihi dari setengah biasanya ya. Nah ini untuk setelan supaya jangan terlalu panas atau kurang panas. Kurang panas tintanya nggak kena nempel, terlalu panas kelitnya bolong. Di sini ada sikring juga ya, ketika nanti ada ini penggantian ya. Ada sikring. Kalau ada shot, Kalau ada shot kita sikringnya kita ganti berapa ampere nih? paling 5 ampere lah. Kecil ya. Oke. Jadi tadi sudah saya review cara membedakan tipe ini ya, yang Jochun. Kemudian tenaganya semi pneumatik. Perawatannya sudah dengan tenaga dibuang anginnya. Kemudian ada yang perlu ditambahkan perawatan yang perlu kita perhatikan kayak di dalam ini ya. Ada oli dinamo yang biasanya pakai yang Oli. mesin ya, Oli. yang 4 yang buat mesin sama ya. Paling 1 liter ya. Cukup 1 liter. Cukup ya 1 liter. Jadi kalau memang baru ini kita isi ya. Takutnya kalau diisi sekarang kita tumpah ya di perjalanan ya. Jadi nanti kita akan isi olinya di dalam ini. Kita udah buka ada ini dinamo ya. Betul, ada 5. Nah dinamo ini nanti si kontrol olinya itu selalu ada ya. Ada. Jangan sampai bocor kemudian sudah kotor kita ganti juga ya. Biasanya berapa lama itu penggantian kalau harus diganti si olinya itu? Biasanya kalau nggak pencampur air sih lama Pak. Setahun cukup nggak? Cukup. Cukup 1 tahun ya. Posisinya kan kayak inilah. Oli itu bisa bekerja ketika dia tidak campur dengan air. Kalau dengan air segera ganti karena sifatnya air akan korosif kepada metal yang tercampur oleh oli ya. Oli pun jadi akan putih kan. Jadi akan terjadi namanya kontaminasi ya, karat ya, seperti itu. Ada yang perlu ditambahkan silakan mereview ini. Oke, ini ya. Selain ultraviolet, sebelumnya kita juga nanti pasang ozon ultraviolet ini hanya sebagai double safety lah ya. UV. Apa lagi ya? Cukup nggak? Cukup udah. Power ini sekitar 5.900 watt ya. Ini start utama ya, pertama ya. Ketika nanti heater 1-2-nya sudah panas, paling sekitar ada di 4.000-an. Segituan lah. Ya, 4.000-an ya. Jadi konstannya ketika heaternya sudah pada panas, konstannya sekian, dan upayakan kalau sudah produksi jangan per jam matikan. Naik lagi ini akan membuat listrik itu kan naik turun. Jadi kalau sudah jalan terus sampai waktunya istirahat ya Pak ya, seperti itu. Ada yang mau tambahkan? Ini paling perawatan ya. Ya. Ini minimal dibersihin, ini selesai kerja dibersihin, habis itu pas mau kerja baru dikasih pelumas atau pelumas yang full kit atau yang murah ya pakai Bluepen boleh lah. Bluepen ya. Pakai makanan. Sama cek baut-baut siapa tahu ada yang kendor, Ya. itu juga perlu apa di bracket, apa di blok, semuanya dicekin. Jadi biar safety lebih aman lah untuk kedepannya kerja gitu. Oke, ada ini tambah lagi. Udah cukup itu Oke, aja. akan saya tambahkan di lapangan akan terjadi seperti ini ya.
Ketika pemakaian di atas tahun sampai mendekati 2 tahun, posisi ini bisa terjadi datangnya itu tidak rata ya, betul nggak? Contoh lihat sini ya, ini dicek ya, baru saya sudah bilang Mas ya, bahwa posisi ini kerataannya itu kita mungkin berapa mili ya, ini terlalu rapat, tanpa ada spelling juga enggak ya, jadi ada spelling ya, spellingnya mungkin 1 mili 2 mili ya, kurang lebihnya sih. nah jadi ada space 2 mili, terlalu padat nanti kesininya akan terbentur rusak. Kalau ini rusak berdampak nanti silitnya juga akan pengaruh juga ya. Nah jadi kalau saya sarankan harus siapkan penggaris yang dari metal ya, betul nggak ya, supaya dan ini penggaris yang ada namanya itu ada water pass. Water pass ini maksudnya begini, tapi maaf ini saya juga lagi berguru nih dengan operator ya. Lagi berguru tapi kita mengcombine ya, di lapangan terjadi water pass siapkan dengan penggaris, ditaruh di sini. Ketika ini dipakai setahun lebih pasti dia goyang kan, ada perubahan apakah ke kiri kanan, nanti lihat di water passnya tuh dia condongnya ke kiri atau ke kanan. Kalau dia tercondong ke kiri berarti dia lebih menekan ke kiri, sehingga apa, apakah nanti di bawahnya kita kasih penggaris supaya apa, apakah yang kiri dinaikkan atau yang ini diturunkan, ini tinggal kondisinya, betul nggak? Ada yang mengutamakan ilmunya, silakan. Ini terjadi loh di lapangan ya. Jadi yang penting saya pesen sebelum kerja cek baut-baut semua, ada yang kendor, nah, kita kencengin ya kan, jangan sampai dulu pernah kejadian ininya kendor, ini lepas, ini nyangkut nih bracketnya, jadi usahakan bautnya lah cek-cekin sama pelumasnya, intinya itu aja. Semua mesin pun sama cara kerjanya, yang penting perawatan aja harus sering ngecek, itu aja Pak. Oke, ada yang kelewat nih, ilmu lagi nih. Tatkala sudah pakai ada bekas plastik yang nempel, ini penyebab harus dibersihkan melalui apa? Apakah disiapkan apa namanya itu, hamplas, supaya apa? Karena kalau ini ada plastik nempel sisa apa itu, dia tuh akan terus membuat ini akan si mesin ini akan jadi ini ya, terhalang ya, karena ada sisa ini. Satu, ke kapnya akan terganggu nempelnya, kedua ke bodi ini juga pengaruh ya, karena si tekanan itu nggak rata karena ada plastik yang double ya. Nah ini lambat laun juga akan menjadi, ini akan menggeser ya. Nah ini karena apa? Karena satu, kita harus telaten kayak tadi ya, telaten mana yang longgar kita kencengin, mana posisi ini apakah presisinya sudah bagus nggak. Jadi kita lihat, jangan main langsung kita on-kan atau jalankan tanpa indikasi yang apa namanya sudah normal atau tidak ya. Kita harus wanti-wanti, harus paham gitu. Ada tambahan ya? Cukup nggak? Udah cukup Pak. Oke, untuk session ini kita hanya memberikan ulasan bagaimana kita merawat, bagaimana kita troubleshooting. Intinya, poinnya, semua mesin ada masalah. Cuma kalau kita tahu masalah faktornya di mana, ini tidak akan bisa dihindari. Contoh, asupan listrik stabil, asupan kompresor stabil dan bersih. Ketiga, ini dirawat. Kemudian pakailah mesin sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, karena dimanapun mesin melampaui jangkauan pakai, harus pandai memilihnya mana yang harus kita pilih, 4 lane atau 4x2 lane. Inilah hanya kita saran, pada akhirnya kita ada kekurangan, semua kita akan belajar untuk lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Sukses selalu, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.